Halo semua. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan televisi. Televisi sudah menjadi bagian dari hidup kita. Televisi menjadi teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat luas. Televisi yaitu sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar memperagakan usaha beserta suara, baik itu yang monokrom, hitam putih, maupun berwarna. Pada masa awal perkembangannya, televisi menggunakan gabungan teknologi optik, mekanik, dan elektronik untuk merekam, menampilkan, dan menyiarkan gambar visual. Bagaimanapun, pada akhir 1920-an, sistem pertelevisian yang hanya menggunakan teknologi optik dan elektronik saja telah dikembangkan, di mana semua sistem televisi modern memperagakan teknologi ini. Berikut adalah perjalanan sejarah televisi di dunia. Tahun 1880-an. Pada tahun 1884, Paul Gottlieb Nipkow, seorang mahasiswa 23 tahun di Jerman, mematenkan sistem televisi elektromekanik yang menggunakan cakram Nipkow, sebuah cakram berputar dengan serangkaian lubang yang disusun secara spiral ke pusat cakram yang dipergunakan dalam ronde prasteran. Setiap lubang cakram diposisikan dengan selisih sudut yang sama supaya dalam setiap putarannya cakram tersebut mampu meneruskan cahaya melewati setiap lubang hingga mengenai lapisan selenium pekat cahaya yang menghasilkan denyut elektrik. Seiring dengan peletakan posisi gambar yang difokuskan di pusat cakram, setiap lubang akan memindai setiap iris horizontal dari keseluruhan gambar. Alat buatan Nipkow ini tidak benar-benar mampu dipraktekkan hingga tidak sewenang-wenangnya kemajuan dalam teknologi tabung penguat. Namun, alat tersebut hanya mampu memancarkan gambar, halveton, disebabkan lubang dengan posisi tertentu dengan ukuran berbeda-beda, melewati kabel telegraf atau telepon. Tahun 1920-an. Penemu asal Skotlandia, John Logie Baird sukses menunjukkan kegiatan pemancaran gambar bayangan memperagakan usaha di London pada tahun 1925, didampingi gambar memperagakan usaha monokrom pada tahun 1926. Cakram pemindai Baird mampu menghasilkan gambar beresolusi 30 baris cukup untuk memperlihatkan wajah manusia dari lensa dengan spiral ganda. Demonstrasi oleh Baird ini telah disetujui secara umum oleh lingkungan kehidupan sebagai demonstrasi televisi pertama, sekalipun televisi mekanik tidak lagi dipergunakan. Pada tahun 1927, Baird juga menemukan sistem rekaman video pertama di lingkungan kehidupan, yaitu Phonovision, yaitu dengan memodulasi sinyal output kamera TV-nya ke dalam kisaran jangkauan audio, dia mampu merekam sinyal tersebut pada cakram audio 10 inci, 25 cm, dengan menggunakan teknologi rekaman audio biasa. Hanya sedikit rekaman, Phonovision, Baird yang masih tidak sewenang-wenang dan rekaman-rekaman yang masih bertahan tersebut kemudian diterjemahkan dan diproses dijadikan gambar yang mampu diawasi pada 1990-an menggunakan teknologi pemrosesan sinyal digital. Pada 1926, seorang insinyur Hungaria, Kalmanti Hanyi, merancang sistem televisi dengan perangkat pemindaian dan tampilan yang sepenuhnya elektronik, dan menggunakan prinsip penyimpanan isi di dalam tabung pemindai atau kamera. Pada 1927, seorang penemu Rusia, Leon Teremin, mengembangkan sistem televisi dengan mirror drum yang menggunakan sistem video terjalin untuk menghasilkan resolusi gambar 100 baris. Pada tahun yang sama, Herbert E. Ives dari Bell Labs sukses mengirimkan gambar memperagakan usaha dari sebuah cakram 50 tingkap yang menghasilkan 16 gambar per menit melewati medium kabel dari Washington, D.C. ke New York City, dan juga melewati gelombang radio dari Whippany, New Jersey. Ives menggunakan layar penayang sebesar 24 x 30 inci, 60 x 75 cm. Subjek rekamannya termasuk salah satunya Sekretaris Perdagangan Amerika kala itu, Herbert Hoover. Tahun 1930-an. Pada tahun 1936, untuk pertama kalinya Olimpiade Berlin disiarkan ke stasiun televisi di Berlin dan Leipzig di mana masyarakat umum mampu menyaksikan setiap perlombaan langsung. Pada masa awal televisi, kotak televisi elektromekanik mulai secara komersial dijual dari tahun 1928 hingga 1934 di Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia.
Televisi komersial pertama dijual oleh Baird di Britania Raya pada tahun 1928 dalam wujud penerima radio ditambah dengan komponen-komponen seperti tabung neon di belakangan cakram Nipkow yang menghasilkan gambar kemerahan berukuran sebesar perangko pos yang mampu diperbesarkan lagi menggunakan lensa pembesar. Televisor, ciptaan Baird ini juga mampu dipergunakan tanpa radio. Televisor yang dijual pada tahun-tahun 1930 sampai tahun 1933 yaitu pemasaran televisi massal yang pertama. Sekitar 1000 unit televisor sukses dijual. Kotak televisi elektronik komersial pertama dengan tabung sinar katode diproduksi oleh Telefunken di Jerman pada 1934, didampingi oleh produsen elektronik yang lain di Perancis 1936, Britania Raya 1936, dan Amerika Serikat 1938. Pada tahun 1936, Kalman Tihanyi menerangkan prinsip televisi plasma, yaitu sistem panel datar yang pertama. Pada tahun 1938 di Amerika, televisi berukuran 3 inci 7,6 cm, dijual seharga $125 Amerika Serikat, setara dengan $1.863 Amerika Serikat pada tahun 2007. Model termurah televisi berukuran 12 inci 30 cm, yaitu seharga $445, setara dengan $6.633 per 2007. Sekitar sebanyak 19.000 unit televisi elektronik telah diproduksi di Britania, 1.600 unit di Jerman, dan 8.000 unit di Amerika, sebelum akhirnya War Production Board terpaksa menghentikan produksi TV pada April tahun 1942 karena pecahnya Perang Lingkungan Kehidupan II. Penggunaan TV di Amerika Serikat meningkat kembali pasca Perang Lingkungan Kehidupan II setelah produksi TV diizinkan kembali pada Agustus tahun 1945. Pasca perang, banyak pemilik TV di Amerika meningkat sekitar 0,5% pada tahun 1946, lalu naik 55,7% pada tahun 1954, dan naik sampai 90% pada tahun 1962. Di Britania, banyak pemilik TV meningkat dari 15.000 pada tahun 1947, lalu 1,4 juta pada tahun 1952, hingga 15,1 juta pada tahun 1968. Komponen pada kotak televisi. Secara umum prosedur kerja kotak TV berawal dari antena yang menerima input frekuensi radio, RF, berupa frekuensi VHF dan UHF yang kerjanya diatur oleh tuner dan pencari gelombang, kemudian sinyal diolah dan dipisahkan selang gambar dan suara, sementara gambar diolah oleh tabung katode dan diteruskan ke layar, sinyal suara diproses untuk dipecah dijadikan stereo, untuk kemudian diumpan ke penguat akhir dan speaker. Perangkat output gambar televisi kala ini menggunakan berbagai teknologi penampil seperti CRT, LCD, plasma, DLP, maupun OLED. Sedangkan untuk terminal input tambahan untuk piranti keras lain, unit televisi juga dilengkapi dengan terminal input untuk DVD player, konsol permainan video dan alat pendengar personal. Terminal input lain yang juga kerap dijumpai termasuk RCA, mini DIN, HDMI, SCART, dan D-terminal. Tidak sewenang-wenang juga yang dilengkapi input untuk perekaman suara dan gambar dari agenda TV. Beberapa unit TV mewah dilengkapi dengan port Ethernet untuk menerima data dari internet, seperti nilai saham, cuaca, ataupun berita. Seluruh unit TV yang diproduksi sejak awal 1980-an juga dilengkapi dengan remote control inframerah untuk mengontrol arus siaran, suara, kecerahan, kontras, warna, dan lain-lain. Begitulah kira-kira sejarah televisi. Dengan diciptakannya televisi kita bisa mendapatkan banyak informasi sekaligus menjadi hiburan bagi kita. Dalam menonton televisi, kita harus tetap bijak memilih tontonan agar yang kita tonton lebih bermanfaat bagi kita. Jangan sampai acara yang kita tonton malah menjadi pengaruh buruk untuk kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhaimin Syam Ashim Fajriyanto, pamit.